Saya belajar MC Manten Jawa itu otodidak ya, bukan dari pendidikan formal atau kursus pada sebuah sanggar, tidak. Metode belajar saya adalah dengan cara melihat, mengamati, menulis, membaca, dan menghafal. Itu yang saya lakukan. Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Ruslin, Entertainer Deso. Pada video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya ketika saya memulai belajar untuk menjadi MC pahargyan pengantin Jawa ya, atau yang biasa kita kenal dengan Pranoto Adicoro, Pambiworo ya, MC Manten lah. Awal mula saya belajar menjadi Pranoto Adicoro itu pada tahun 2006 ya. Faktor utama yang menjadi motivasi saya untuk belajar adalah saya melihat ini ada peluang usaha. Saya melihat dan merasakan bahwa profesi Pranoto Adicoro ini cukup menjanjikan, apalagi di Mojokerto tidak terlalu banyak waktu itu. Saya jadi teringat prinsip ekonomi dasar waktu saya masih di bangku sekolah dulu ya. Ketika permintaan pasar itu lebih banyak dari ketersediaan barang, maka kelangkaan akan terjadi. Kalau saya kaitkan dengan dunia MC, permintaan jasa MC bahasa Jawa itu lebih banyak daripada jumlah penyedia jasanya. Maka saya melihat ini adalah sebuah peluang yang sangat menjanjikan. Apalagi saat ini hampir semua pernikahan, tidak peduli itu pernikahan yang berskala besar ataupun pernikahan kecil di kampung-kampung, semuanya pasti membutuhkan MC. Nah, pada saat awal belajar, profesi sebagai Pranoto Adicoro di Mojokerto itu usia rata-ratanya sudah sepuh ya. Saya berpikir ketika saya mengambil kesempatan itu, maka yang terjadi adalah saya akan menjadi yang termuda di antara beliau-beliau. Yang saya pikirkan seperti itu. Jadi ceritanya begini guys ya. Semua berawal ketika saya menjadi penyiar radio di Gema FM. Gema FM itu adalah salah satu radio yang ada di kota Mojokerto. Pada satu kesempatan, salah seorang penyiar yang menghandle acara Campur Sari, beliau itu resign dari dunia siaran, sehingga terjadi kekosongan. Nah, dari situlah kok yang dilalah gitu loh. Mak petunduk saya itu mendapatkan tugas dari manajemen untuk mengisi acara Campur Sari. Ambiar toh. Siaran boso Jawaan bro, bayangno. Lawang saya ini tidak punya pemahaman sama sekali loh tentang bahasa Jawa Krobo ya, tentang bahasa Jawa Kulonan. Sama sekali saya nggak ngerti. Sing jelas kasar lah, tidak seperti orang-orang Jawa Tengahan. Sedangkan penyiar Campur Sari sebelum saya itu bosone jan halus banget gitu loh. Namanya Mbak Ani Rosari ya, penyiar paling senior waktu itu di manajemen Gema FM. Singkat cerita, saya terpaksa harus belajar. Ide yang muncul di kepala saya waktu itu adalah saya membuat kerangka tulisan dalam membawakan sebuah acara di radio. Konsep dasar dalam membawakan sebuah acara itu kan berisi pembukaan, kemudian materi atau isian acara, dan penutupan kan seperti itu. Nah, poin-poin tersebut saya tulis dalam bahasa Indonesia dengan tujuan untuk saya translate ya. Saya translate ke dalam bahasa Jawa. Setelah selesai membuat, kemudian hasil tulisan saya itu saya bawa ke seorang budayawan, seorang seniman, mantan pelaku ketoprak yang ada di Mojokerto, namanya Pak Hermawan. Saya meminta beliau untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Dari setiap kata-katanya, dari setiap kalimat yang sudah saya buat itu, saya suruh menerjemahkan dalam bahasa Jawa. Yang nantinya akan saya pakai untuk membawakan sebuah acara di radio. Yang waktu itu acaranya saya rubah menjadi Jagongan Campur Sari Gema FM.
Adapun rincian dari materi tersebut adalah yang pertama kan pembukaan ya. Pembukaan itu kan berisi ucapan selamat ya, salam. Kemudian kalau di radio berarti menyebutkan nama acara ya, menyebutkan hari dan tanggal acara. Kemudian durasi acara nanti akan berapa lama, kan seperti itu. Yang kedua adalah tentang materi. Karena acara Jagongan Campur Sari itu bersifat interaktif request, maka materi yang saya butuhkan adalah bagaimana cara saya menyapa pendengar. Itu sudah saya buat dalam bentuk tulisan ya. Menyapa pendengar itu seperti apa. Kemudian mempersilahkan pendengar untuk telepon itu seperti apa. Saya tulis semuanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian mempersilahkan kirim salam, menghantarkan lagu yang akan diputar itu. Pokoknya semuanya sudah saya buat detail dan diterjemahkan oleh Pak Hermawan. Yang ketiga adalah penutup. Cara menutup acara itu seperti apa kalau dalam bahasa Jawa ya. Kemudian mengajak pendengar ini untuk tetap mengikuti acara hari esok itu seperti apa ya. Kata-katanya seperti apa, intonasinya seperti apa gitu. Semua materi itu saya tulis detail dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Jawa oleh Pak Hermawan yang menjadi acuan saya untuk menghandle sebuah acara campur sari di Gema FM. Jadi guys, saya siaran campur sari dengan bahasa Jawa itu ada contekan di depan saya. Setiap saya siaran, teks itu ada di depan saya. Nah, ini yang paling penting. Pak Hermawan sempat berkata kepada saya bahwa inti dari bahasa Jawa itu adalah pada intonasi. Jadi meskipun kita itu orang Jawa Timur, ketika menyampaikan kata-kata dalam bahasa Jawa dengan intonasi yang baik, intonasi yang teratur, kalem, maka akan terdengar seperti orang kulonan. Nah, setiap hari ya, 6 hari dalam 1 minggu itu kan saya siaran ya. Di depan saya sudah pasti ada teks ya, ada teks yang tadi. Nah, lama-kelamaan materi-materi tersebut itu nempel sendiri di otak saya. Hafal dengan sendirinya akhirnya. Komunikasi dengan pendengar pun lama-lama terjalin dengan baik. Dari mereka saya banyak belajar dan mendapatkan ilmu serta referensi bahasa Jawa, serta bagaimana metode penyampaiannya dalam sebuah komunikasi. Seperti itu. Sobat YouTube, suatu ketika ada seseorang yang datang ke studio. Beliau meminta saya untuk membantu dalam acara pernikahan anaknya sebagai MC atau Pranoto Adicoro. Sesuatu yang baru pastinya dalam benak saya. Tetapi saya harus jujur kepada beliau bahwa saya tidak punya kemampuan untuk memenuhi apa yang menjadi harapan beliau. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sudah banyak orang yang datang kepada saya untuk meminta tolong membawakan acara pernikahan putrinya. Khususnya di bulan-bulan orang punya hajat seperti bulan Rajab, bulan Syawal, bulan besar, bulan Maulud. Itu adalah bulan-bulan yang biasanya banyak orang punya hajat mantu. Semuanya saya tolak dengan alasan saya belum bisa. Saya harus jujur, memang saya belum bisa waktu itu. Tapi ingat, belum bisa bukan berarti tidak bisa loh ya. Meskipun pada saat itu saya sudah menjadi MC dalam berbagai acara yang bersifat hiburan. Tetapi untuk menjadi Pranoto Adicoro, saya belum mampu. Karena saya tidak punya materinya, saya tidak menguasai materinya. Bagaimana bisa Bung materi urayan duwe? Seperti itu. Nah, ternyata guys, saya dapat menyimpulkan orang menilai ketika saya siaran di radio dengan bahasa Jawa saya. Intonasi yang saya mainkan dalam berkomunikasi dengan pendengar menjadikan mereka beranggapan bahwa saya bisa menjadi seorang pambiboro. Buktinya banyak yang datang kepada saya
bahkan dengan istri dan anaknya meminta tolong secara langsung untuk menghandle acara pernikahannya. Sekali lagi saya menolak dengan alasan karena saya belum memiliki kemampuan di bidang tersebut. Dari kejadian ini saya mulai berpikir betapa dibutuhkannya seorang MC bahasa Jawa di Mojokerto. Saya melihat profesi Pranoto Adicoro sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dari data yang saya coba gali waktu itu, saya ketahui tidak banyak orang yang berprofesi sebagai MC manten Jawa, ya, MC bahasa Jawa, sehingga keberadaannya boleh dikatakan langka. Keinginan belajar mulai tumbuh pada diri saya, tetapi tidak tahu kemana harus berguru. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk mencari referensi buku dari pedagang buku bekas yang ada di Jalan Niaga Mojokerto. Saya membeli buku tersebut dengan harga kalau nggak salah itu 5.000-an, 5.000 ya. Pokoknya buku bekas dengan kertas yang sudah menguning guys ya. Nah, dari buku ini saya mulai belajar dan menghafal ya. Tidak hanya mempelajari tetapi juga menghafal. Meski belum ngerti sama sekali artinya apa, gak ngurus, pokoknya saya belajar dan mencoba untuk menghafal. Apalagi plotting adegannya ya, saya nggak ngerti sama sekali. Yang penting pokoknya saya pelajari semuanya. Selain itu saya juga mencuri ilmu dari teman-teman MC yang ketika itu sedang membawakan sebuah acara. Kemanapun, dimanapun, kok dilalah di tengah jalan saya ketemu ada acara temu manten gitu ya, saya berhenti, saya melihat mereka. Bagaimana sih beliau membawakan sebuah acara, itu saya amati. Kalau sekarang mah kamu mau belajar apapun di YouTube sudah ada, termasuk belajar MC prosesi Jawa ada di YouTube ya. Di Mbah Google sudah pasti tersedia kalau zaman sekarang. Jadi kalau kalian ingin belajar apapun, saat ini tidak ada alasan lagi untuk tidak ada media belajar ya. Semuanya sudah ada dan tersedia. Tinggal kemauan kalian saja mau belajar atau tidak, hanya itu saja. Sobat YouTube, demikian sekilas tentang pengalaman saya. Awal mula saya belajar menjadi MC bahasa Jawa. Next video saya akan buatkan konten tentang teknik belajar MC bahasa Jawa dalam pahargyan pengantin berdasarkan pengalaman saya ya. Pesan saya, jika Anda memang betul-betul ingin belajar menjadi MC pengantin Jawa atau Pranoto Adicoro, maka saat inilah waktu yang paling tepat untuk mengawali. Jangan sampai keinginan Anda hari ini baru Anda lakukan tahun depan. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan update video dari saya. Boleh juga kalian request konten apa yang sekiranya harus saya buat pada video berikutnya. Yang pasti seputar dunia wedding, MC, broadcasting, insya Allah akan saya penuhi. Oke, sekian dari saya Ruslin, entertainer Deso. Salam.